Dongju tampak bingung ketika Unam memanggilnya. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, pemilik toko mendekatinya dan menjelaskan bahwa jas tersebut adalah miliknya. Tak lama setelah itu, Hui Chol datang dengan wajah marah, nyaris memicu pertengkaran antara mereka. Namun, yang justru terjatuh adalah Hui Chol. Meskipun Dongju belum mengingatnya sama sekali, Unam menitipkan ponselnya kepada Dongju dan memintanya untuk menghubunginya nanti. Sementara itu, Hui Chol memberitahu Giho, anak buah Pak Yum, bahwa ia telah bertemu dengan Dongju dan menginformasikan lokasinya. Giho segera menyampaikan kabar tersebut kepada Pak Yum, yang kemudian merencanakan tindakan untuk menangkap Dongju. Mereka bahkan telah menyiapkan sebuah ruangan agar Dongju bisa dipaksa mengungkapkan kata sandi untuk Bang Swiss milik Pak Yum. Tak butuh waktu lama, Guho dan anak buahnya mulai bergerak. Saat mereka menemukan Dongju, Guho heran karena Dongju tampaknya benar-benar tidak mengenalinya, namun, rencana mereka gagal karena pemilik toko tiba-tiba memanggil Dongju, mengatakan ada sesuatu yang penting untuk disampaikan. Guho dan anak buahnya pun terpaksa menyingkir. Pemilik toko kemudian memberitahu Dongju bahwa Unam sebelumnya sempat datang untuk membeli setelan yang ukurannya sangat mirip dengannya. Selain itu, pemilik toko menduga bahwa Dongju dan Unam memiliki hubungan khusus. Menyadari bahwa dirinya sedang dikejar, Dongju meminta bantuan pemilik toko agar ia bisa keluar melalui pintu belakang dan berhasil lolos sebelum anak buah Guho tiba. Beruntung, mereka tidak menemukan jejaknya. Sementara itu, terungkap bahwa Pak Cha menderita penyakit yang berhubungan dengan otaknya, menyebabkan penyusutan pada bagian tertentu sehingga ia sering mengalami gangguan ingatan. Saat ini, menantunya, yang merupakan suami dari Cha Guhi, sedang merawatnya. Namun, Pak Cha ingin kondisi kesehatannya dilaporkan langsung oleh Dr. Kang, karena ia khawatir menantunya hanya akan menyampaikan kabar baik dan menutupi hal-hal serius. Setelah itu, Pak Cha mengajak menantunya makan di restoran dekat rumah sakit. Tanpa mereka sadari, Dongju juga berada di sana. Setelah selesai makan dan membayar, pemilik restoran mengenali Dongju. Namun, karena Dongju kehilangan ingatannya, ia tidak mengenali pemilik restoran tersebut. Pemilik restoran kemudian memberitahu Pak Cha bahwa Dongju baru saja ada di tempatnya. Bahkan, ia sempat mengira menantu Pak Cha adalah sekretarisnya. Mendengar kabar itu, Pak Cha segera keluar untuk mencari Dongju. Pada saat yang sama, Unam menelepon Dongju dan menjelaskan bahwa nama yang selama ini ia sebut bukanlah nama asli Dongju. Dongju pun bertanya apakah mereka berdua memang pernah berselingkuh atau memiliki hubungan lain. Unam menjawab bahwa ia akan menjelaskan semuanya jika Dongju datang ke rumah kakeknya. Dongju mulai memperhatikan jas yang ia kenakan. Ia teringat kata-kata orang yang menyelamatkannya kemarin bahwa ia terkena tembakan 2 kali. Saat melihat jas itu, ia merasa semakin yakin bahwa orang tersebut tidak mungkin berbohong. Sementara itu, di taman, Dongju diam-diam diperhatikan oleh Guho dan anak buahnya. Beruntung, Pak Cha tiba tepat waktu, sehingga mereka gagal membiusnya. Namun, Dongju kini benar-benar tidak bisa mempercayai siapapun, termasuk Pak Cha. Karena merasa terancam dan takut jika Pak Cha serta menantunya memiliki niat buruk, Dongju segera mencari celah untuk kabur. Kesempatan itu juga dimanfaatkan oleh Guho dan anak buahnya untuk mengejar Dongju. Namun, meskipun kehilangan ingatan, kecerdasan Dongju masih tetap tajam. Ia berhasil meloloskan diri, membuat Guho kembali gagal menangkapnya. Guho pun segera melaporkan kegagalan ini kepada Pak Yum. Padahal, Pak Yum tampak marah karena rencana mereka kembali berantakan. Guho juga mengonfirmasi bahwa Dongju tampaknya benar-benar kehilangan ingatan. Di sisi lain, setelah tiba di rumah, Unam meminta ibunya untuk mengembalikan ponselnya yang disimpan sejak kemarin. Namun, sang ibu menolak memberikannya. Hal ini membuat Unam kembali mengungkit masa lalunya. Dulu, ia pernah mendengar ibunya berbicara kepada sekretaris Gong bahwa orang yang menghabisi nyawa ayahnya adalah Ho Ildo. Namun, ibunya langsung menyangkal hal itu. Sejak saat itu, hubungan Unam dan ibunya menjadi sangat renggang. Sampai sekarang, Unam masih percaya bahwa Ildolah yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya, karena ibunya mengatakan bahwa ponselnya ada pada Ildo. Unam pun meminta ponsel itu kepadanya. Ildo, yang ingin menjaga citranya agar Unam tidak curiga, pura-pura peduli dengan mengatakan bahwa ia tahu Dongju telah kembali.
Unam lalu mengungkapkan bahwa dialah yang bertemu dengan Dongju di butik tadi. Kebetulan, hari itu adalah ulang tahun Hui Chol, sehingga seluruh keluarga berkumpul di rumah. Pak Cha, yang lupa dengan acara tersebut, justru memarahi Hui Chol karena dianggap tidak bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan cucunya. Namun, begitu tersadar bahwa hari itu adalah hari ulang tahun Hui Chol, Pak Cha buru-buru mengatakan bahwa ia hanya bercanda dan meminta agar kata-katanya tadi tidak dimasukkan ke hati. Di sisi lain, Il-do tetap melaporkan perkembangan Dongju kepada Pak Yum. Namun, Pak Yum tak lagi peduli. Ia hanya menegaskan bahwa bagaimanapun keadaannya, yang harus menghabisi nyawa Dongju adalah Il-do sendiri. Sementara itu, entah Dongju benar-benar kehilangan ingatannya atau hanya berpura-pura, ia terlihat memandangi profil Ho Il-do. Ketika ia hampir menyelamatkan Il-do, sekilas ingatan muncul di benaknya bahwa Il-do adalah orang yang pernah berusaha membunuhnya. Namun, tidak ada yang tahu apakah Dongju benar-benar lupa atau hanya berpura-pura. Setelah itu, Unam menelepon Dongju dan menyuruhnya pergi ke rumah kakeknya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mencoba memulihkan ingatannya. Ketika Dongju tiba di sana, ia bertemu dengan Ho Il-do. Il-do tampak ragu dan masih tidak yakin apakah Dongju benar-benar kehilangan ingatan atau hanya berpura-pura. Untuk memastikan sendiri, Il-do pun mengikuti Dongju ke ruang keluarga. Saat Dongju masuk, Taeyun langsung menyambutnya. Namun, ia terkejut karena Dongju sama sekali tidak mengenalinya. Dongju pun memperkenalkan diri sebagai Song Hyun dan mengatakan bahwa ia mengalami kecelakaan yang membuatnya kehilangan ingatan. Ia mengaku tidak mengingat apapun selain namanya sendiri. Ketika sekretaris Gong mendengar nama Song Hyun, ia langsung gemetar dan lemas. Bahkan, tanpa sengaja, ia menjatuhkan kue ulang tahun Hui Chol. Dengan wajah pucat, ia buru-buru meminta izin untuk pergi dengan alasan merasa tidak enak badan. Sementara itu, Pak Cha mengajak Il-do, Dongju, dan Dosu untuk berbicara berempat. Sebelum masuk ke ruangan, Dongju sempat mengatakan kepada Il-do bahwa ia mengkhawatirkan keadaannya setelah kejadian kemarin. Ia takut terjadi sesuatu pada Il-do, tetapi merasa lega setelah melihatnya baik-baik saja. Namun, Il-do tetap curiga dan tidak sepenuhnya mempercayai perkataan Dongju. Di dalam ruangan, Pak Cha meminta Dosu untuk memeriksa kondisi Dongju dan mencari cara agar ingatannya bisa kembali. Dongju pun setuju untuk diperiksa, namun, seperti biasanya, Il-do kembali melaporkan kejadian ini kepada Pak Yum. Mendengar hal tersebut, Pak Yum segera menyusun rencana baru untuk menangkap Dongju di rumah sakit. Mereka menunggu hingga Dongju selesai dirawat sebelum melancarkan aksi mereka. Pak Yum masih yakin bahwa Dongju hanya berpura-pura kehilangan ingatan. Di sisi lain, sekretaris Gong didatangi oleh Ibu Unam. Ternyata, mereka berdua mengetahui sesuatu tentang Song Hyun. Sepertinya, Song Hyun adalah seseorang yang memiliki hubungan dengan sekretaris Gong, entah sebagai anaknya atau seseorang yang pernah terlibat dalam masa lalunya. Ibu Unam bahkan menyebut bahwa Song Hyun telah meninggal. Ada kemungkinan besar bahwa mereka berdua pernah melakukan sesuatu terhadap Song Hyun di masa lalu. Sementara itu, Dongju dibawa ke rumah sakit desa untuk menjalani pemeriksaan. Saat ia sedang beristirahat setelah pemeriksaan, tiba-tiba seseorang masuk ke kamarnya. Orang itu ternyata adalah Pak Yum, yang kembali berusaha menghabisi nyawanya. Namun, ia tidak bisa melakukannya saat itu karena masih membutuhkan kode rahasia dari brankas. Ketika Dongju terbangun, ia sangat terkejut melihat wajah Pak Yum. Pria tua itu berusaha mengingatkan Dongju tentang siapa dirinya. Namun, beruntung pada saat yang sama, Pak Cha dan Dr. Kang datang. Melihat Dongju tampak panik saat melihat Pak Yum, Dr. Kang segera menyuruhnya dan Pak Cha keluar dari ruangan. Ia menegaskan bahwa kondisi Dongju masih belum stabil dan tidak boleh diganggu, namun, Pak Yum tetap bersikeras. Ia meminta Dr. Kang agar Dongju diperiksa oleh psikiater. Ia yakin bahwa Dongju hanya berpura-pura kehilangan ingatan, mungkin karena trauma atau syok akibat kejadian yang menimpanya. Setelah itu, Dr. Kang memberitahu Dongju bahwa mereka akan melakukan beberapa tes tambahan, termasuk konsultasi dengan psikiater. Hal ini diperlukan karena kondisi mental Dongju saat ini masih belum stabil. Apalagi, ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya dan hanya mengingat namanya sendiri. Sementara itu, tanpa sepengetahuan siapapun, Pak Yum ternyata telah memasang alat perekam suara di kamar Dongju. Dengan cara ini, mereka bisa mengetahui aktivitas dan rencana Dongju keesokan harinya.
Pak Cha meminta Unam pergi ke rumah Dongju untuk mencari informasi tentang keluarganya. Saat mencari-cari, Unam menemukan sebuah foto Dongju bersama Suster Agnes. Selain itu, ia juga menemukan cincin yang seharusnya diberikan Dongju kepadanya saat hendak melamarnya. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Unam hanya bisa menahan perasaannya dan membawa cincin itu bersamanya. Setelah itu, Unam pergi menemui Suster Agnes dan menceritakan semuanya. Ia menjelaskan bahwa Dongju kehilangan ingatannya dan berharap Suster Agnes bisa membantunya mengingat kembali. Suster Agnes pun mengungkapkan bahwa saat kecil, Dongju juga pernah mengalami kehilangan ingatan seperti sekarang. Biasanya, hal itu terjadi ketika ia mengalami trauma berat atau syok yang luar biasa. Mendengar hal ini, Unam segera memberitahu kakeknya. Pak Cha pun setuju untuk membawa Suster Agnes menemui Dongju dengan harapan hal itu bisa membantunya. Namun, percakapan ini juga didengar oleh Ildo. Ia pun bertanya kepada Pak Cha jika ingatan Dongju tidak kembali, bagaimana dengan kode berangkasnya. Hal ini semakin membuat Pak Cha pusing, karena hingga kini ia sendiri tidak mengingat kode tersebut. Di rumah sakit, Dokter Kang datang menemui Dongju dan memperhatikan ada 2 bekas luka di tubuhnya, 1 di bahu dan 1 lagi di perut. Saat ditanya tentang asal-usul luka itu, Dongju tidak mengingatnya sama sekali. Tak lama kemudian, seorang perawat datang untuk menjemput Dongju untuk pemeriksaan lanjutan. Namun, tanpa diketahui oleh siapapun, perawat itu sebenarnya bukan staf rumah sakit, melainkan orang suruhan Pak Yum. Saat itu, Dokter Kang menerima telepon dari Pak Cha, yang memberitahunya bahwa Suster Agnes akan datang untuk menemui Dongju. Pak Cha berharap kedatangan Suster Agnes bisa membantu Dongju mengingat sesuatu, termasuk kode berangkas yang mereka cari. Namun, ketika Dokter Kang bertemu dengan perawat asli yang seharusnya menjemput Dongju, ia terkejut. Saat itulah ia menyadari bahwa perawat yang menjemput Dongju sebelumnya bukanlah staf rumah sakit mereka. Sementara itu, di tempat lain, Dongju telah dibius oleh Guho dan anak buahnya. Mereka membawanya keluar melalui area parkir rumah sakit. Kebetulan, di tempat yang sama, Suster Agnes dan Unam juga berada di sana. Namun, mereka tidak sempat melihat Dongju karena ia sudah lebih dulu dibawa pergi. Dongju kemudian dibawa ke tempat tersembunyi dan disiksa habis-habisan. Mereka memaksanya untuk memberitahukan kata sandi untuk Bank Swiss milik Pak Yum. Namun, Dongju benar-benar tidak mengingatnya. Ia hanya bisa menahan rasa sakit sambil terus berusaha bertahan dari siksaan yang tak henti-hentinya dilakukan oleh mereka. Dongju terus-menerus disiksa dan direndam dalam air agar mengaku, meskipun ia bersikeras bahwa dirinya benar-benar tidak mengingat apapun tentang kode berangkas tersebut. Sementara itu, Hoildo datang ke rumah sakit dan menemui Dokter Kang. Ia diberitahu bahwa Dongju tiba-tiba dibawa pergi oleh orang tak dikenal. Tak lama kemudian, Unam dan Suster Agnes tiba di rumah sakit. Dokter Kang pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sayangnya, mereka tidak bisa melaporkan kejadian ini ke polisi karena situasinya tidak memungkinkan. Bahkan mereka juga merahasiakan hal ini dari Pak Cha mengingat kondisi kesehatannya. Hingga saat ini, Dongju tetap teguh pada pendiriannya bahwa ia mengalami hilang ingatan dan tidak mengetahui apapun. Ternyata, semua ini merupakan perintah dari Pak Yum. Melalui orang suruhannya, ia memastikan apakah Dongju benar-benar kehilangan ingatannya atau hanya berpura-pura. Sementara itu, Suster Agnes menceritakan kepada Unam bahwa sebelumnya Dongju sempat bertemu dengannya dan mengatakan bahwa pacarnya telah menikah dengan orang lain. Suster Agnes bahkan sempat ingin memaki Unam mewakili Dongju, tetapi Dongju malah memilih untuk mendoakannya. Oleh karena itu, Suster Agnes berpesan kepada Unam untuk membantu menemukan Dongju karena ia sangat mengkhawatirkannya. Selain itu, Suster Agnes juga mengungkapkan bahwa nama kecil Dongju sebenarnya adalah Song Yeon. Selama ini, Dongju berusaha melupakan nama tersebut, tetapi entah mengapa kini ia mengingatnya kembali. Di sisi lain, orang-orang yang menculik Dongju tetap memaksanya untuk memberikan kode rahasia. Namun, tiba-tiba saja Dongju tidak bergerak sama sekali, membuat mereka mengira ia telah kehilangan nyawanya. Saat mereka memeriksa kondisinya, Dongju justru langsung menyerang mereka. Setelah berhasil melumpuhkan 2 orang itu, ia segera melarikan diri dari ruangan tersebut.
Namun, ia terkejut saat menyadari bahwa salah satu dari mereka menghilang. Tiba-tiba, orang itu muncul dari belakang dan berusaha membuat Dongju tidak sadarkan diri. Dongju hampir kehilangan nyawanya, tetapi seseorang datang menolongnya. Ternyata, orang itu adalah Hoildo. Setelah berhasil menyelamatkan Dongju, Hoildo membawanya kembali ke rumah sakit. Namun, Dongju meminta untuk dibawa ke rumah Pak Cha karena ada sesuatu yang harus ia sampaikan. Begitu tiba di rumah Pak Cha, mereka disambut dengan keterkejutan. Pak Cha sangat lega melihat Dongju dalam keadaan baik-baik saja. Di sana juga ada Pak Yum, yang berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi pada Dongju. Dongju kemudian menceritakan bahwa ada orang-orang yang mengincar Sandi dari Bank Swiss. Di sini sebenarnya Pak Yum berpura-pura bahwa dia tidak mengetahui pemilik dari dana yang disimpan di Bank Swiss tersebut. Pak Cha mempertimbangkan untuk melaporkannya ke kejaksaan, tetapi Dongju menolak. Ia khawatir bahwa orang yang mengincarnya memiliki hubungan dengan kejaksaan, sehingga melapor pun akan sia-sia. Hoildo pun setuju dengan pendapat Dongju. Apalagi, ia melihat ada bekas luka tembak di tubuh Dongju yang menandakan bahwa ia benar-benar sedang diburu oleh seseorang. Dongju menunjukkan luka tembaknya kepada Pak Cha, yang langsung marah besar. Ia tidak habis pikir siapa yang tega melakukan hal seperti itu pada Dongju. Karena kemungkinan besar pelakunya memiliki hubungan dengan kejaksaan atau orang-orang berpengaruh, melapor hanya akan membahayakan Dongju. Maka, Dongju meminta Pak Cha untuk menunggu sampai ingatannya kembali. Sementara itu, Hoildo menceritakan kepada Dongju bahwa ia memiliki seorang kakak perempuan. Tak lama kemudian, sekretaris Gong datang membawakan teh pesanan Pak Cha. Saat ia menyebut Dongju dengan nama Sung Yun, Dongju langsung menegaskan agar ia tetap dipanggil Dongju, seperti biasa. Demi keamanan, Pak Cha mengizinkan Dongju untuk tinggal di rumahnya daripada dirawat di rumah sakit. Pak Cha saat ini hanya menginginkan keselamatan Dongju dan berharap agar ingatannya segera kembali. Sementara itu, Ildo berbicara berdua dengan Pak Yum. Pak Yum memuji akting Ildo yang tampak sangat meyakinkan, tetapi Ildo mengatakan bahwa jika ingatan Dongju kembali, otomatis dia juga akan tahu siapa yang berusaha mencelakainya. Karena itu, Ildo menegaskan kepada Pak Yum bahwa jika dia tidak ingin Dongju membalas dendam, maka dia harus menyerahkan setengah dari uang 2 miliar won yang tersimpan di rekening Swiss. Namun, Pak Yum menolak dan akan membicarakan masalah bagian jika sudah mendapatkan kode sandi tersebut. Ildo tidak setuju dan tetap bersikeras meminta setengahnya. Hal ini membuat Pak Yum marah dan memutuskan pergi. Tetapi kali ini, Ildo tidak main-main dengannya. Sementara itu, sekretaris Gong masuk ke kamar Dongju dan memberitahunya bahwa Pak Cha sering minum telur mentah bersama Dongju. Anehnya, meskipun dulu Dongju menyukainya, kini dia merasa tidak nyaman saat meminumnya. Mereka berpikir mungkin itu bisa membantu memulihkan ingatannya, tetapi ternyata tidak berhasil. Kemudian, Dongju menyinggung tentang nama Song Hyeon. Saat nama itu disebutkan, sekretaris Gong pada waktu itu tidak sengaja menjatuhkan kue ulang tahun dan tiba-tiba tampak lemas. Meskipun begitu, sekretaris Gong berusaha menutupi reaksinya dengan mengatakan bahwa dia baru pertama kali mendengar nama tersebut dan hanya merasa lelah saat itu. Dongju menyadari bahwa sekretaris Gong sedang berbohong, tetapi dia memilih untuk memahami bahwa mungkin ada alasan tertentu mengapa dia tidak mau mengakui kebenarannya. Setelah keluar dari kamar Dongju, terlihat sekretaris Gong mengingat Ibu Unam, Cha Dok-hye. Tampaknya mereka berdua mengetahui sesuatu tentang Song Hyeon. Apakah mereka pernah merencanakan sesuatu terhadap Song Hyeon di masa lalu? Saat tertidur, Dongju kembali mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat Ildo berusaha membunuhnya. Merasa gelisah, dia pergi ke ruang olahraga. Kebetulan saat itu Ildo juga ada di sana untuk berolahraga. Dongju pun menceritakan mimpinya kepada Ildo dan mengaku merasa tidak asing saat pertama kali melihatnya di rumah Pak Cha. Namun, Ildo menepis kekhawatiran Dongju, mengatakan bahwa itu hanyalah halusinasinya. Dongju kemudian mencoba bercanda dengannya, tetapi Ildo tampak tidak tertarik. Tidak lama kemudian, Dongju bertanya langsung kepada Ildo apakah dia benar-benar berusaha membunuhnya. Ildo awalnya tampak cemas jika ingatan Dongju telah kembali, tetapi Dongju mengatakan bahwa itu hanya mimpi. Ildo pun berusaha meyakinkan bahwa mungkin itu hanya mimpi buruk karena mereka memang bermusuhan sebelum Dongju kehilangan ingatannya. Ia juga mengklaim bahwa dia menyelamatkan Dongju karena dulu Dongju pernah menolongnya saat di laut.
sehingga ini hanyalah balas budi. Meski begitu, Dongju tetap merasa mimpinya terasa begitu nyata. Namun, ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Saat Dongju hendak kembali ke kamarnya, Il-do mencoba membunuhnya, tetapi niatnya terhenti karena istrinya tiba-tiba datang. Jika tidak, Dongju mungkin sudah dihabisi olehnya. Tak lama setelah itu, Il-do menghubungi Dongju dan mengatakan bahwa dia bisa membantu mempertemukannya dengan seseorang yang dapat membantunya mengingat masa lalunya. Setelah itu, mereka pergi ke rumah Dr. Kang, dokter yang sebelumnya sempat merawat Dongju. Di sana, Il-do meminta bantuan Dr. Kang untuk melakukan hipnoterapi agar bisa memulihkan ingatan Dongju. Sementara Dr. Kang dan Il-do sedang berbicara, ayah Dr. Kang menemui Dongju. Ia mengatakan bahwa sepertinya ia mengenali Dongju dan ingat bahwa Dongju pernah membantu menata taman di rumah ayahnya Dongju. Namun, Dongju sama sekali tidak mengingat hal itu. Ternyata Il-do, ayah Dr. Kang, ayah Dongju, dan Ibu Unam dulunya adalah sahabat dan teman kuliah. Mereka sering bersama, tetapi Il-do sengaja mendekati keluarga Pak Cha setelah merayu Ibu Unam, demi meraih kesuksesan dan mendapatkan harta. Ayah Dr. Kang mengungkapkan bahwa ia hanya merindukan masa-masa persahabatan mereka, tetapi Il-do sudah berubah. Pada hari yang sama, Dongju menjalani hipnoterapi. Saat dalam kondisi terhipnotis, ia melihat dirinya berada di jalan saat hujan deras. Ia melihat ada boneka anjing di dalam mobilnya, tetapi warnanya terus berubah-ubah, membuatnya sulit menentukan warna aslinya. Ia juga menyadari ada seseorang yang mengemudi di sampingnya, tetapi wajah orang itu tidak terlihat jelas. Di kursi belakang, ada seorang anak perempuan yang juga tidak ia kenali. Petunjuk lain yang muncul dalam ingatannya adalah boneka pin dan jepit rambut. Sepertinya terjadi sesuatu, mungkin kecelakaan, tetapi Dongju tidak bisa menceritakan detailnya kepada Dr. Kang. Setelah itu, Dr. Kang memintanya untuk beristirahat sejenak. Sementara itu, Pak Yum mendapat telepon dari salah satu petinggi yang meminta uang dari rekening Swiss miliknya. Namun, Pak Yum menolaknya dengan alasan agar mereka bersabar dan percaya padanya. Di sisi lain, Il-do menghubungi Pak Yum dan memberitahu bahwa Dongju sedang menjalani hipnoterapi, yang menurutnya bisa memulihkan ingatannya. Namun, Pak Yum tidak percaya begitu saja. Lalu, Guho mengusulkan sebuah ide, bagaimana jika mereka mengguncang Dongju kembali agar ingatannya pulih lebih cepat. Pak Yum setuju dengan ide tersebut. Sementara itu, tiba-tiba Dongju berteriak histeris dan ketakutan, membuat Dr. Kang khawatir. Ia hampir menenangkan Dongju, tetapi Dongju memilih pergi ke toilet untuk mencuci muka dan menenangkan diri. Saat itu, Dr. Kang mendapat telepon dari Unam, yang menanyakan keberadaan Dongju. Dr. Kang memastikan bahwa Dongju baik-baik saja. Unam pun berencana mempertemukan Dongju dengan Suster Agnes. Setelah menenangkan diri, Dongju akhirnya berbicara dengan Dr. Kang. Ia mengungkapkan bahwa dalam ingatannya, Il-do adalah orang yang berusaha membunuhnya. Namun, Il-do bersikeras bahwa itu hanya ingatan palsu akibat kebencian Dongju terhadapnya. Meski begitu, Dongju merasa ingatannya begitu nyata. Tak lama kemudian, Unam datang menjemput Dongju untuk bertemu dengan Suster Agnes. Saat dalam perjalanan, Dongju melihat tato di pergelangan tangan Unam yang ternyata sama dengan miliknya. Mereka sempat bertatapan, tetapi Dongju tidak bertanya karena mereka sedang terburu-buru menuju tempat pertemuan. Sesampainya di lokasi yang telah disepakati, akhirnya Suster Agnes muncul. Ia sangat senang bisa bertemu dengan Dongju. Namun, Dongju tampak masih belum ingat siapa Suster Agnes. Saat Suster Agnes berjalan mendekat, sesuatu pun terjadi. Tiba-tiba, Suster Agnes ditabrak oleh sebuah truk, padahal lampu lalu lintas sudah hijau. Unam yang terkejut langsung berlari menuju ke arah Suster Agnes, sementara Dongju yang juga syok sempat terpaku sesaat sebelum akhirnya ikut mendekat. Dan inilah guncangan hebat yang dimaksud oleh Pak Yum, rencana yang telah disusun oleh Guho. Kejadian itu begitu mengejutkan hingga akhirnya, ingatan Dongju benar-benar kembali. Ia akhirnya mengingat semuanya, termasuk siapa yang sebenarnya telah menghabisi nyawa orang yang selama ini ia cari.